Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry dengan NIM 191041750, kelas pagi C, Prodi Manajemen, dengan dosen Adi Mursalin SCMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen distribusi internasional. Menurut Warren J. Kagan, 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi atau marketing channel adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran atau marketing channel system. Saluran pemasaran mempunyai andil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi antara barang milik produsen dengan konsumen. Bagaimana perantara terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Anggota saluran distribusi internasional. Distribusi tidak langsung. Contohnya ada agen, satu perusahaan manajemen ekspor, atau PME, Export Management Company, adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka. Dalam aktivitasnya, perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material, promosi, dan administrasi kliennya. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang menangani 10 produsen, ada juga yang melayani ratusan produsen. Keberadaan perusahaan manajemen ekspor ini sangat bergantung untuk membantu khususnya bagi perusahaan tidak mampu menggaji manajemen ekspor. 2. Agen ekspor perusahaan atau manufaktur ekspor agen. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. 3. Asosiasi Web Pomer. Asosiasi ini didirikan oleh produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagi informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. 4. Agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya, negara berkembang mempertahankan misi untuk memasukkan barang dengan menempatkan beberapa stafnya ke luar negeri. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis perantara antara lain. 1. Pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hal atas produk tersebut. 2. Komisi pengekspor atau kooperatif eksporter. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk
pendistribusian produk ke luar negeri. 3. Pemasok ekspor atau ekspor vendor adalah perusahaan yang khususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual ke luar negeri. Distribusi langsung. A. Distribusi langsung memiliki agen dalam pendistribusian langsung. Perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam, antara lain perwakilan agen atau sales representative. Kegiatan sales representative ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi didapat dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau dan mengumpulkan informasi terkait penjualan preferensi konsumen di negara tersebut. Mereka tidak memiliki hak atas barang. 3. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas produk atas pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. Distribusi ekspor atau ekspor distributor. Distributor ekspor memiliki barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, sehingga mereka menggunakan nama mereka. 4. Saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produk ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. 5. Pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah grey market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam grey market, garis batas antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Grey market biasanya terjadi dalam perdagangan barang mewah dan barang berteknologi tinggi. B. Keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memiliki saluran apa yang ideal dan praktis. Bagaimana mereka memiliki saluran pemasaran yang sesuai serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani lini tersebut, hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih, dan menggunakan saluran pasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain 3. Mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara, dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Ada 3 step dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, antara lain 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana perilaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah, ataukah mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu? Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen mengizinkan banyak pelayanan tambahan, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya yang diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkat, sehingga berakibat pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen.
Perusahaan juga dituntut untuk dapat menyeimbangkan kebutuhan konsumen, kelayakan produk, dan preferensi hanya untuk pelanggan. A. Distribusi intensif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. B. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Tak jarang, mereka dapat meningkatkan harga dalam kisaran yang lebih tinggi. Contohnya, dealer Bentley. Dengan jumlah yang terbatas, tak hanya ada di kota-kota besar, Bentley mendapatkan dukungan kuat distributor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap promosi dan layanan dealer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.